Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pagi ini kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian dengan penuh kasih dan sukacita. Berikut kami akan menyampaikan beberapa informasi dalam minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube dan fanpage Facebook IFGF Solo untuk mendapat update informasi. Kemudian untuk IFGF Kids Service, link ibadah online akan share setelah ibadah Super Sunday pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk minggu depan akan ada perjamuan kudus. Diharap untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bisa menyiapkan roti-roti yang bisa diganti dengan roti tawar dan anggur yang bisa diganti dengan sirup. Dan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi kontak person yang ada di bawah sini. Caranya tinggal ketik halo. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan hati kita untuk menikmati kehadiran Tuhan dalam ibadah Super Sunday online pada pagi hari ini. Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama memuji bagi nama Tuhan. Berikan pujian yang terbaik bagi Dia. Ku masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Hey, 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 ku memuji. Hey, 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 ku bernyanyi. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Masuk gerbang kudus-Mu dengan hati penuh pujian, bersyukur atas kasih-Mu. Ku bersorak tinggikan nama-Mu. Hey, 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 ku memuji. Hey, 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 ku bernyanyi. Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Sama-sama bertepuk tangan bagi Dia. Kita bernyanyi, kita bersorak bagi namanya. Siap. Oh, oh, oh. Lagi. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Serupa Yesus, Yesus, Kaulah satu-satunya alasan untuk ku hidup. Segenap hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Yesus, Yesus, Kau
Yesus. Senang hatiku berikan hanya pada satu, padamu Yesus. Sama serukan. Terima kasih Tuhan, Tuhan menjadi kekuatan kami, tempat perlindungan kami, menghadapi setiap pergumulan, setiap tantangan, bahkan setiap kesesakan kami. Kesempatan yang istimewa kali ini, mau membuka hati kami, cari wajah, mendapatkan Yesus, menikmati di rumahmu itu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku pinta, tinggal di dalam hadirat-Mu dan menikmati keindahan-Mu. Satu hal yang ku rindu,
Tuhan, ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Nyatakan ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Sembah Dia, sembah Kau Tuhan, dan ku angkat tangan memuji-Mu, ku tinggikan dan ku naikkan pujian syukur, dan menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Biar menjadi dupa harum semerbak bagi-Mu. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, Shalom. Pagi ini kita bersyukur boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya ingin mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini untuk setiap kasih dan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan, supaya hati kami boleh terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh diubahkan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, dan boleh mengalami segala berkat yang Kau janjikan. Kami siap diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini saya mau share satu topik firman Tuhan, Believe in miracle, ya. Percaya mujizat. Sudah dikasih Tuhan, apa itu mujizat? Mujizat menurut perenungan yang saya alami beberapa waktu terakhir ini adalah intervensi Tuhan di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan kita semuanya. Ada orang juga menyebut mujizat sebagai keajaiban. Mengapa disebut keajaiban? Karena seringkali mujizat itu terjadi secara ajaib dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah di luar nalar, di luar pikiran, dan di luar kemampuan manusia. Saat ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudara, kita melihat di dalam kisah tersebut, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya sakit pendarahan. Dan perempuan ini begitu menderita, saudara, ya, akibat sakit pendarahan yang dialaminya. Penderitaan ini, saudara,
saya percaya berbicara bukan hanya soal rasa sakit yang ditanggung oleh perempuan ini, saudara. Tapi lebih daripada itu, ia mungkin menderita secara sosial. Karena mungkin di antara orang-orang yang ada di sekitarnya, ia dikucilkan, ia mungkin dicemooh, ia mungkin dibedakan, menahan rasa malu, ya, atau minder karena keadaannya, atau juga mungkin dia menahan rasa bersalah karena mungkin dia bertanya-tanya kenapa dia sakit pendarahan yang begitu lama dan tidak sembuh-sembuh, mungkin ada dosa dalam kehidupannya, atau mungkin ada rasa gagal. Dia seorang perempuan yang sakit, ya, sakit pendarahan, mungkin merasa hidupnya tidak berarti, atau mungkin juga dia merasa menderita karena putus asa. Dia telah berulang kali diobati oleh berbagai tabib. Dikatakan dalam ayat tadi, sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Hartanya semuanya dijual untuk pengobatannya, tapi tidak kunjung sembuh. Bahkan malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan yang dialami oleh perempuan ini mungkin juga ada beberapa kita, saudara, yang mungkin mengalami penderitaan ini, walaupun bukan berupa sakit penyakit. Jadi kata sakit atau penderitaan atau masalah yang kita alami seringkali bukan sakit secara fisik, tapi bisa saja mungkin sakit secara jiwa, secara rohani, hatinya terluka, hatinya sakit, atau mungkin penderitaan dalam bentuk lain, ya. Mungkin mengalami masalah dalam hubungan rumah tangga, dengan suaminya, dengan istrinya, dengan anak maupun dengan orang tua, bahkan antar saudara hidup tidak rukun. Itu berarti ada dalam tanda petik sakit. Atau mungkin juga masalah pergumulan dalam keuangan, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Dan hari-hari ini saya rasa begitu banyak orang terdampak pandemi corona sehingga mereka mengalami masalah ekonomi, masalah keuangan, saudara. Atau juga masalah tentang masa depan, tentang jodoh misalnya, tentang keturunan, sudah bertahun-tahun mendambakan keturunan, tapi belum juga terwujud. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin setiap kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, dimanapun saudara dan saya berada, kita semua membutuhkan mujizat. Saudara dan saya yang membutuhkan mujizat, katakan amin. Amin. Kita lanjutkan sekarang membaca firman Tuhan dari Markus pasal 5 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian firman Tuhan. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah mujizat terjadi, keajaiban terjadi dalam diri perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan ini. Kita akan belajar bagaimana perempuan ini mengalami mujizat. Dan mari kita akan belajar supaya saudara dan saya yang membutuhkan mujizat boleh mengalami mujizat sama seperti perempuan yang sudah 12 tahun sakit ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengalami mujizat. Yang pertama mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Setiap mujizat selalu dimulai dari firman Tuhan, berbicara di dalam kehidupan seseorang. Markus 5 ayat 27 berkata demikian. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Kita perhatikan ayat ini bahwa perempuan itu sudah mendengar berita tentang Yesus. Jadi bukan hanya satu berita saja yang dia dengar. Dia mungkin mendengar dari orang-orang di sekitarnya, di sana ada seorang nabi, ada seorang yang bisa menyembuhkan segala macam sakit penyakit. Mungkin tetangganya juga bersaksi, anakku juga sembuh karena didoakan, dilayani oleh seorang nabi itu namanya Yesus. Ada seorang yang luar biasa, berbeda dari orang-orang kita.
Pelayanannya begitu dramatis, menyembuhkan banyak orang. Dia mendengar cerita, berita tentang Yesus dan kuasanya untuk menyembuhkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dan saya membutuhkan mujizat hari-hari ini, jangan batasi untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita apa yang saudara dan saya dengar hari-hari ini? Apakah kita mendengar berita-berita negatif tentang masalah, tentang krisis, tentang penyakit, tentang bahaya, tentang kejahatan? Mungkin itu akan membuat hati kita tawar. Tapi saya percaya ketika saudara dan saya mendengar berita tentang Yesus, Juru Selamat, Tuhan kita, Allah yang Immanuel yang menyertai saudara dan saya, itu akan membuat kita kuat, akan membuat kita memiliki pengharapan. Di tengah segala pergumulan, di tengah segala masalah yang kita hadapi, masih ada harapan, masih ada kemungkinan, masih ada mujizat bisa terjadi dalam kehidupan kita. Jadi jangan berhenti mendengar berita-berita tentang Yesus. Saudara setiap hari bisa merenungkan firman Tuhan. Baca, renungkan firman Tuhan, catat, dapatkan rema, doakan dalam hidupmu. Saya juga mengajak saudara untuk tidak henti-hentinya membaca firman Tuhan melalui renungan di blogspot kita. Maupun saudara bisa buka channel YouTube, ya, cari hamba-hamba Tuhan yang bisa membagikan firman Tuhan yang menguatkan saudara. Jangan berhenti untuk mendengar berita-berita tentang Yesus. Karena firman Tuhan itu akan menguatkan iman kita. Karena firman Tuhan itu akan memberikan pengharapan bahwa masih ada mujizat, masih ada pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, yang dilakukan perempuan ini setelah dia mendengar berita-berita tentang Yesus adalah percaya firman Tuhan. Percaya firman Tuhan. Saya akan mengutip kata perempuan ini, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Di antara banyak berita-berita yang dia dengar, ternyata memberikan pengharapan yang baru. Ternyata memberikan iman yang baru. Sehingga perempuan ini bisa berkata dengan iman dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Sebuah keyakinan kuat di tengah penderitaan, di tengah sakit yang dia alami. Mungkin selama ini dia sudah hampir putus asa, semua hartanya sudah habis, keadaannya tidak semakin baik tapi semakin memburuk. Tapi dengan berita-berita yang dia dengar menimbulkan iman. Dan kemudian dia ikrarkan dengan sebuah tekad yang luar biasa, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman itu saya umpamakan seperti air dan seperti sinar matahari atau unsur hara, nutrisi, pupuk dan sebagainya bagi sebuah tanaman. Kalau kita diumpamakan seperti tanaman yang sedang ditanam, bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dengan sehat, kuat dan akhirnya berbuah? Saudara dan saya membutuhkan makanan rohani. Sama seperti tanaman membutuhkan sinar matahari, membutuhkan air, membutuhkan pupuk. Saudara dan saya membutuhkan makanan rohani. Dan makanan rohani buat kita adalah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Semakin saudara menerima firman Tuhan, rema dalam hidup saudara dan saya, iman kita semakin kuat, sehingga kita tidak mudah goyah oleh berbagai macam persoalan, oleh berbagai macam masalah, oleh berbagai macam penderitaan yang kita alami. Tapi kita berdiri teguh di atas dasar firman Tuhan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita kuatkan komitmen kita. Bangun lebih lagi untuk membaca firman Tuhan setiap hari. Supaya kita boleh mengalami pertumbuhan iman. Iman kita semakin kuat, sehingga ketika badai datang, ketika krisis terjadi, kita tidak akan jatuh, kita tidak akan meninggalkan Tuhan, kita tidak akan kecewa, kita tidak akan putus asa, karena ada pengharapan, ada iman bahwa di dalam Tuhan mujizat pasti terjadi. Amin.
Yang ketiga, saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat apa yang perempuan ini lakukan adalah melakukan firman Tuhan atau melangkah. Tadi dikatakan oleh perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, tapi saya yakin tidak semudah yang dia katakan. Kenapa? Satu sisi yang pertama adalah perempuan ini sudah begitu lelah, begitu letih, begitu lesu, kehilangan tenaganya. Saya sempat membaca seseorang yang sakit pendarahan, itu mengalami kelemahan yang luar biasa. Dia kehilangan energi, wajahnya pucat, ya. Untuk bergerak dia mungkin sangat terbatas dan seringkali dia mungkin jatuh-jatuh. Terlebih saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat Yesus sedang berjalan, Yesus tidak berjalan seorang diri. Murid-muridnya menyertai dia di kanan kiri, belakangnya semuanya. Bahkan orang-orang yang kagum kepada Yesus, simpatisan Yesus, semuanya mengarah Yesus, seakan-akan tidak ada celah untuk perempuan ini bisa menjamah jubah Yesus. Tetapi puji Tuhan, perempuan ini memiliki iman yang kuat, memiliki tekad yang kuat, di sisa-sisa tenaganya, di sisa-sisa kekuatannya, dia merangsak sambil berjatuh-jatuh dia di antara kaki para murid. Akhirnya dia bisa jamah itu, pegang itu jubah Yesus, ujungnya dijamah dalam nama Yesus. Dia yakin seperti iman yang dikatakan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, Markus 5 ayat 29 sampai 30 demikian. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin murid-muridnya bisa mengelak, guru, bukankah begitu banyak murid-murid orang-orang yang mengerumuni engkau? Mungkin mereka dengan tidak sengaja menjamah jubahmu. Tapi Yesus berkata, bukan. Aku merasa ada tenaga, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Dan kemudian Yesus memandang perempuan itu, dan ternyata Yesus berkata, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Seketika itu kuasa Tuhan mengalir dalam diri Yesus ke dalam perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, dan seketika itu juga ia sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa arti menjamah Yesus? Apa arti menjamah Tuhan? Saudara, dalam perenungan saya mendapatkan bahwa arti menjamah Tuhan adalah berjumpa Tuhan secara pribadi, kemudian mengalami perubahan hidup, mengalami mujizat, mengalami kuasa, dan mengalami keajaiban dari Tuhan. Bukan sekedar pengetahuan di dalam pikiran, bukan sekedar logika tentang agama, tetapi pengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Saya teringat seorang perempuan Samaria yang ketemu Yesus di sumur Samaria. Yesus mengetahui latar belakangnya, bahwa dia adalah seorang perempuan yang haus akan kasih. Seorang perempuan yang mungkin dipandang oleh orang Yahudi itu berdosa, karena dia adalah perempuan Samaria, bangsa yang kafir. Tapi ketika perempuan ini berjumpa dengan Yesus, dan Yesus berkata, kamu akan menemukan kepuasan, kamu akan mendapatkan sukacita ketika kamu minum dari air yang Yesus berikan. Bukan air dari sumur ini, tapi air dari surga. Maka kamu akan mengalami kepuasan dalam hidup. Seketika itu perempuan Samaria ini mengalami kepuasan. Mengalami apa yang
dia cari-cari selama ini, yang dia tidak dapatkan dari yang lain. Ketika dia mungkin berganti-ganti suami, dia tidak mendapatkan kepuasan. Ketika mungkin dia memiliki banyak harta ataupun hobi-hobi yang lain, tidak mendapatkan kepuasan. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, perempuan Samaria itu mendapatkan apa yang selama ini dia cari. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah apa yang terjadi? Ketika dia sudah mengalami kepuasan sukacita yang sejati yang dari surga. Seketika itu dia berlari ke kota dan kemudian mengabarkan kepada seluruh penduduk Samaria. Seluruh kota mengetahui bahwa di sana di dekat sumur ada seorang nabi yang mengetahui segala sesuatu. Akhirnya seluruh kota Samaria, penduduk Samaria kemudian datang ke sumur itu dan begitu banyak orang yang menerima Yesus. Begitu banyak orang diselamatkan. Yesus tinggal beberapa hari di sana dan kabar keselamatan diberitakan kepada kota itu. Dimulai dari seseorang yang berubah hidupnya, mengalami jamahan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini kita membutuhkan jamahan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Mungkin saudara dan saya ada yang sedang khawatir tentang kehidupan ini, tentang sakit penyakit, tentang pekerjaan, tentang bisnis kita, tentang keuangan kita, tentang keluarga kita, tentang jodoh mungkin, tentang keturunan, apapun yang kita butuhkan. Seringkali kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tapi kita juga belum mengalami itu terjadi. Bayangkan perempuan ini 12 tahun saudara. Dia mengalami penderitaan itu sangat panjang. Mungkin secara manusia dia sudah hampir putus asa saudara. Tapi ketika dia mendengar tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus, dan kemudian timbul imannya, pengharapannya yang baru dan berkata, asalku jamah saja jubahnya maka aku akan sembuh. Ketika dia melangkah, walaupun tantangan ada, ya dia harus bersaing, berjuang dengan orang-orang yang mengikuti Yesus, di sekitar Yesus. Tetapi karena tekadnya yang kuat, akhirnya dia bisa jamah jubah Yesus dan seketika itu kuasa Tuhan mengalir. Kesembuhan terjadi dalam perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan ini saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya membutuhkan mujizat. Hari ini saya tidak akan cerita dari tokoh-tokoh modern sekarang yang banyak mengalami mujizat. Banyak orang Kristen, banyak anak Tuhan mengalami mujizat. Tidak cukup waktu buat saya untuk mengungkapkan satu-satu. Menyaksikan kepada saudara begitu banyak orang yang disembuhkan oleh Tuhan. Begitu banyak keluarga-keluarga yang dipulihkan. Begitu banyak orang-orang yang diangkat Tuhan dari keadaan yang terbuang, dari keadaan yang tidak punya pengharapan, menjadi pribadi yang baru. Begitu banyak orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, melakukan segala macam dosa, tapi berjumpa dengan Tuhan dan hidup mereka mengalami perubahan yang radikal. Tapi saat ini saya akan bacakan satu ayat, dan mujizat ini berlaku bagi kita semuanya. Matius 14 ayat 35 sampai 36. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Sebab semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Suatu saat Yesus pergi ke sebuah kota yang namanya Genesaret. Dan ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka mengenal Yesus. Ini seorang yang bisa menyembuhkan. Yesus seorang yang penuh kuasa. Yesus bisa melakukan segala macam yang mustahil. Maka mereka memberitahukan itu ke seluruh daerah itu dan semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Dan permohonan mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubahnya. Dan semua orang yang menjamah menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ini juga berlaku buat saudara dan saya. Memang Yesus tidak bersama kita secara fisik saat ini. Kita tidak bisa langsung menjamah jubah Yesus saat ini secara fisik. Tapi saudara, jubah Yesus, jubah Yesus berbicara mengenai perjumpaan secara pribadi. Pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang mengubahkan hidup seseorang.
Kalau saudara mau mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, saudara sudah bergumul dengan berbagai macam pergumulan, masalah, mungkin sudah bertahun-tahun saudara sudah hampir menyerah. Tapi hari ini ada sebuah kabar baik, ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan Yesus, mendengar berita tentang Dia bahwa tidak ada yang mustahil bagi Dia dan timbul iman kita pada hari ini. Rema adalah firman Tuhan yang berbicara secara khusus dalam kehidupan kita. Ketika saudara meyakini tidak ada yang mustahil, aku percaya masalahku pasti ada jalan keluar. Aku percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Aku percaya bahwa oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakitku sudah sembuh. Aku percaya Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Percaya hari ini terjadi mujizat bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jubah Yesus berbicara mengenai perjumpaan secara pribadi. Kalau saudara dan saya mau, mari saya ingin mengajak kita semuanya masuk dalam doa penyembahan kita. Supaya kita dikuatkan iman dan disiapkan untuk menerima mujizat yang terbaik. Hari-hari ini saya cukup prihatin dengan berbagai berita di media, bukan tentang corona, tetapi tentang pertentangan beberapa kelompok orang percaya antar satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Itu sebetulnya tidak perlu terjadi, saudara. Karena satu hamba Tuhan mungkin dia berbicara tentang pengetahuannya, tentang Yesus. Satu hamba Tuhan berbicara tentang imannya tentang Yesus. Dan satu hamba Tuhan mungkin berbicara tentang pengalamannya bersama Yesus. Ketiganya ini harus menjadi satu, saudara. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita beriman, kita tahu tentang Yesus, tapi tidak mengalami pengalaman Yesus, itu juga tidak sempurna. Tapi sebaliknya juga kalau kita hanya mengalami saja, tanpa punya dasar iman, dasar firman Tuhan juga tidak sempurna. Oleh sebab itu 3 hal ini saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, miliki pengetahuan, pengenalan akan Tuhan. Dengar sebanyak-banyaknya berita tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang firman-Nya, tentang janji-janjinya. Yang membuat kedua, saudara dan saya boleh memiliki iman untuk percaya bahwa mujizat masih terjadi hari ini. Dan yang ketiga, saya ingin mengajak saudara dan saya, ayo berani melangkah. Karena mujizat itu terjadi pada saat kita melangkah. Dan ketika kita melangkah dengan iman, sesuatu terjadi. Kalau Tuhan bisa menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan, berjumpa dengan Yesus. Hari ini juga, kalau saudara dan saya menyembah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, hari ini Tuhan yang sama. Tuhan yang menyembuhkan perempuan yang 12 tahun sakit pendarahan. Juga Tuhan akan menyembuhkan kita dari segala masalah yang kita alami. Bukan hanya sakit penyakit, tapi berbagai masalah, pergumulan yang saudara dan saya hadapi. Selalu ada jalan keluar. Mujizat masih terjadi. Haleluya. Sekarang mujizat pasti terjadi di saat Roh Kudus bekerja. Perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan disembuhkan, yang miskin akan diberkati, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Percaya mujizat-Mu.
saat Roh Kudus bekerja, perkara dahsyat Allah lakukan, yang sakit akan sembuhkan, yang miskin akan berkah, yang terbelenggu Dia bebaskan, hati yang duka dihiburkannya. Tiada yang mustahil bagimu, nyatakan mujizatmu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat, tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu sekarang. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Roh Kudus bekerjalah, tunjukkan kuasa-Mu. Ku percaya mujizat. Percaya mujizat-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada hari ini. Dimanapun kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, di rumah kami masing-masing, setiap jemaat-Mu, setiap pendengar, orang-orang yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun mereka berada. Tuhan, kami berdoa, karuniakan kepada kami iman untuk percaya bahwa mujizat masih terjadi. Apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mungkin secara manusia kami sudah habis akal ya Tuhan, tawar hati, kecewa, putus asa. Tapi kami mendengar firman Tuhan hari ini, iman kami dibangkitkan, pengharapan kami dikuatkan kembali, bahwa di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dan bahwa kami masuk ke dalam pengalaman yang lebih dalam Tuhan, untuk mengalami mujizat-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Semua yang sakit, terimalah kesembuhan. Karena firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilur Yesus segala sakit penyakit-Mu sudah menjadi sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara semua yang sakit, tumpangkan tangan pada dadamu. Saya mau berdoa untuk saudara. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Mereka yang saat ini mengalami sakit penyakit dan menumpangkan tangan di dada. Mari Tuhan, Kau jamah mereka. Kesembuhan pasti terjadi. Karena firman-Mu ya dan amin. Engkau adalah Sang Penyembuh yang ajaib. Engkau adalah Jehovah Rafa. Saudara yang mengalami berbagai masalah yang lain, masalah dalam keluarga, masalah keuangan, masalah dalam pekerjaan, masalah tentang masa depan, jodoh dan sebagainya. Tumpangkan tanganmu di dada, saya mau berdoa untuk saudara. Saudara, engkau melihat
di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Setiap jemaat Tuhan yang menumpangkan tangannya di dada, yang mengalami berbagai masalah dalam kehidupan mereka, baik masalah dalam keluarga, masalah dalam keuangan, di dalam bisnis pekerjaan, di dalam studi, di dalam masa depan, jodoh, keturunan dan sebagainya. Oh Tuhan, kami berdoa dari tempat ini, kami percaya di dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Yesus kuasa-Mu bekerja. Firman-Mu berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Hamba berdoa Tuhan, berikan kami iman yang kuat untuk boleh melihat mujizat pasti terjadi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada. Selesai firman-Mu ini diberitakan, kami percaya Allah Roh Kudus akan terus berbicara, menguatkan kami untuk kami boleh mengalami mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami terima firman Tuhan dan kami bersiap untuk menerima segala yang terbaik, jawaban atas setiap doa kami. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki rekening pribadi, dipersilahkan juga untuk memberikan persembahan secara online dengan mentransfer ke rekening gereja seperti yang tercantum di sini. Kita akan berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau belajar untuk mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Baik persembahan syukur kami, persepuluhan maupun persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kami percaya di dalam segala keadaan ketika kami tetap setia menabur. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Tuhan, kami serahkan semua persembahan kami dengan sukacita. Kami yakin Tuhan, Kau akan memberkati seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga, setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat Tuhan, setiap studi daripada jemaat Tuhan maupun setiap pelayanan kami bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami terima semua berkat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita pada Tuhan dan kita akan terima berkat Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata, Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan segala yang diperintahkannya pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengalahkan segala musuh-musuhmu, segala masalah maupun segala tantanganmu dan menjadikan kau lebih daripada pemenang. Tuhan memberkati lumbung-lumbungmu. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaanmu sehingga engkau menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Tuhan Allah akan jadikan kau menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Diberkatilah keluargamu serta hubunganmu dengan mereka. Rumahmu dipenuhi dengan sukacita, dengan kekudusan, dengan iman, pengharapan dan kasih. Dan kuasa Roh Kudus menyertai engkau dari sekarang sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya berkata, Amin.